hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasulnya yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku." Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah telah naik
sorak-sorak, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik, diiringi sorak-sorak, Tuhan angkasa, diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik, diiringi sorak-sorak, Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, hidungkanlah mazmur bagi Raja kita, hidungkan mazmur. Allah telah naik, diiringi sorak-sorak, Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan buatan tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikannya, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
semua bangsa. Firman Tuhan, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tertinggi." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akhir dari pesan Yesus kepada para muridnya, kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tertinggi. Ketika kita mendengar kata kuasa dan orang diberi kuasa, kira-kira yang terlintas secara spontan, model kuasa yang bagaimana yang sejauh ini kita kenal dan sering kita alami? Sebuah pertanyaan sederhana, tetapi ketika kita mencoba untuk menghubungkan antara kehidupan kita bersama dengan apa yang dipesankan oleh Yesus kepada para muridnya, apakah hal itu kemudian bisa kita rasakan sebagai sesuatu hal yang ada sebenarnya di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari? Apalagi amanat yang ditinggalkan dengan jelas mengatakan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Dan ini disabdakan sendiri oleh Yesus. Kuasa dari tempat yang tinggi. Kalau kita mengaca kepada apa yang telah dilakukan Yesus ketika bersama dengan para rasul, dengan para muridnya, sebuah hal yang kemudian langsung kita lihat adalah apa yang dikatakan Yesus bisa dengan segera terjadi, mujizat bisa segera terjadi, dan apapun yang dikehendaki bisa langsung kelihatan. Lalu kuasa yang bagaimana yang kemudian dijanjikan Yesus kepada para muridnya, termasuk juga kepada kita pada saat ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memang dengan mudah tidak bisa kita ingkari, kuasa yang kita kenal seolah-olah kuasa bagaimana kemudian menjadi dan menguasai apa yang ada di luar diri kita.
bisa jadi kemudian termasuk sesama kita. Aku berkuasa atas orang-orang, aku berkuasa atas sesuatu yang ada di depan. Dan memang itulah yang biasanya ada, yang biasanya kita alami. Dan kalau kita mempunyai kuasa semacam itu, kira-kira apa yang kemudian akan kita lakukan? Paling tidak dari cerita-cerita seputar paroki, seputar pastoran, kuasa yang semacam itu seringkali terdengar dari cerita yang ada. Katakanlah ada seseorang yang kemudian datang kepada Anda dan kemudian mengatakan, saya disuruh Romo untuk meminta, saya diminta oleh Romo untuk mengambil sesuatu. Apa yang kemudian Anda lakukan mendengar kabar semacam itu? Dengan mudah, apa yang dikatakan bisa diberikan. Walaupun dalam tanda tertentu ada pertanyaan, benarkah Romo meminta? Benarkah Romo mengatakan semacam itu? Tetapi inilah salah satu bentuk kuasa yang seringkali ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apakah kuasa-kuasa semacam itu yang dijanjikan Yesus kepada kita, kepada para muridnya? Sering kita kemudian lupa bahwa kalau mengaca kepada apa yang dilakukan Yesus sendiri ketika ada di dunia, kuasa yang diterima, kuasa yang ada, dijalankan untuk menyelamatkan semua orang. Kuasa yang ada dikatakan menjadi sebuah sabda untuk memberi rasa damai dan bahkan kemudian mengembalikan martabat manusia yang bisa jadi disingkirkan oleh sesamanya. Dan inilah yang ditawarkan kepada kita. Kepada para murid juga dikatakan, kamulah saksi-saksi dari semua itu. Dan memang seperti dalam bacaan pertama yang kita dengar, kita tergerak untuk bertanya, apakah ketika kita melakukan semuanya itu, dunia ini akan jadi lebih baik? Dan apakah dunia yang dijanjikan, dunia baru yang dijanjikan itu akan segera terjadi? Seperti pertanyaan yang kita dengar dalam bacaan pertama, Tuhan, pada masa inikah Engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Dan Yesus hanya menegaskan, untuk masa dan waktunya tidak perlu kita tahu. Yang jelas, kamu harus menjadi saksi dari semua itu. Saksi apa? Kuasa yang diberikan oleh Yesus sendiri. Kuasa untuk memberitakan berita pertobatan untuk pengampunan dosa. Dan inilah yang ditinggalkan Yesus kepada para muridnya ketika ia terangkat ke surga. Dan ketika para murid menerima itu, perpisahan yang biasanya menumbuhkan kesedihan mungkin memang masih ada. Tetapi di situ dikatakan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Ada penegasan dari Kristus sendiri yang telah disaksikan, yang telah mereka lihat, yang telah mereka alami, bahwa Tuhan memberitakan pertobatan untuk pengampunan dosa tanpa memandang siapa. Semuanya diterima, semuanya akan diberikan pengampunan seandainya mereka kemudian meminta belas kasih Tuhan sendiri. Dan inilah yang mereka alami ketika mereka meninggalkan Yesus dalam penderitaannya, meninggalkan Yesus dalam kematiannya, ketika Yesus kemudian bangkit dari antara orang mati, yang dikatakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Tanpa mengingat apa yang telah dilakukan para rasul. Pengalaman itulah yang membawa sukacita. Lalu bagi kita sendiri, apakah pengalaman yang sama mampu untuk kita rasakan? Apakah kita mengalami pengampunan dosa dari Tuhan sendiri? Dan ketika kita mampu merasakan, bahkan menghayati, tentu itu menjadi sebuah sukacita dan bahkan kemudian menjadi kekuatan untuk memulai hidup secara lebih baik. Dan itulah yang dilakukan para rasul, para murid Kristus pada waktu itu. Mereka menantikan apa yang dijanjikan Tuhan, dan ketika yang dinantikan itu ada, datang, mereka alami. Mereka kemudian menyebarkan belas kasih Tuhan dalam cara hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Hari ini ketika kita merayakan kenaikan Tuhan, kita menyaksikan bagaimana perpisahan Yesus dengan para murid-Nya. Perpisahan yang biasanya menumbuhkan rasa duka, mungkin juga rasa sedih dan sebagainya. Tetapi karena pengalaman itulah para murid bersuka cita dan akhirnya menjadikan itu sebagai sebuah kekuatan. Dan apa yang ditinggalkan Yesus, pengalaman mereka dengan Yesus mampu untuk menjadi kekuatan bagi mereka untuk melakukan yang sama. Lalu bagi kita pada saat ini, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan, apakah pengalaman yang sama juga kita rasakan? Kita ditinggalkan oleh Yesus, ditinggalkan di dalam pesiarahan di dunia ini. Tetapi jelas kita tahu, kita mengerti, kita mengetahui apa yang telah diteladankan Kristus sendiri. Dan penyertaannya senantiasa kita rasakan. Kehadirannya mampu juga untuk kita alami dalam peristiwa-peristiwa kehidupan maupun juga melalui saudara-saudari kita. Lalu, apakah kita juga mampu untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan yang nyata bagi sesama kita? Terutama ketika kuasa yang kita sadari adalah kuasa untuk memberitakan pertobatan untuk pengampunan dosa. Sehingga sikap dan cara hidup kita pun seharusnya juga kemudian menawarkan sesuatu yang sama. Pertobatan bagi semua dan kemudian pengampunan dosa itu sendiri. Hari ini kita diajak untuk mengalami dan mengingat kembali apa yang telah ditinggalkan Tuhan bagi kita. Sehingga perayaan kenaikan Tuhan bukan hanya sekedar perayaan, tetapi mampu untuk menjadi kekuatan bagi kita untuk mengingat apa yang telah diteladankan Tuhan bagi kita. Sehingga perayaan ini sungguh menjadi kekuatan bagi kita menunggu kedatangan Roh Kudus memperbaharui hidup kita, dan akhirnya hidup kita secara pribadi maupun di dalam kebersamaan menjadi tanda kehadiran Tuhan yang nyata, bahwa belas kasih-Nya senantiasa ada dan dialami secara nyata oleh kita semua. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengannya dalam komuni kudus semakin memampukan kita untuk mengalami kehadiran Tuhan, sehingga kita pun sendiri akhirnya bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan yang nyata bagi saudara-saudari kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita.